Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elisa Febrianti dari kelas MJ 701 dengan NIM 2402011020466. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi hubungan industrial di Indonesia. Kali ini saya akan mengambil dari artikel tentang aksi buruh PT Yonghyun Star Kabupaten Sukabumi terkait PHK massal, jurnalis dilarang meliput, ada apa di balik pagar pabrik? Fokus kali ini adalah untuk memaparkan satu, analisis menggunakan teori hubungan industrial, dua, dampak dari isu hubungan industrial, dan yang ketiga adalah strategi penyelesaian dan rekomendasi solusinya. Yang pertama, ada analisis hubungan industrial. Analisis yang pertama adalah analisis tentang teori tripartit. Ada untuk pekerja atau serikat buruh bertindak sebagai kelompok penekan yang memperjuangkan hak atas kepastian kerja. Mereka menilai rencana PHK massal 250 sampai 300 orang tidak rasional karena kondisi produksi masih normal, masih banyak lembur. Lalu bagi pengusaha, bertindak sebagai pengambil kebijakan efisiensi, manajemen bersikeras bahwa melakukan pengurangan karyawan tepat menjelang Ramadan yang memicu resistensi besar karena faktor kebutuhan ekonomi buruh di periode tersebut. Lalu bagi pemerintah, Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator dan menekankan fungsi pembinaan dan monitoring stabilitas. Lalu ada yang kedua adalah tentang negosiasi kolektif dan perundingan. Untuk kegagalan bipartit, berita menyebutkan bahwa perundingan bipartit telah dilakukan pada 27 Januari 2026, namun menemukan jalan buntu atau deadlock. Lalu mereka juga melakukan aksi mogok sebagai alat tawar. Karena perundingan gagal, buruh menggunakan hak mogok kerja sebagai bentuk tekanan kolektif untuk memaksa manajemen kembali ke meja perundingan dengan posisi tawar-menawar yang lebih kuat. Lalu ada transparansi informasi. Buruh menganggap dan mengklaim bahwa tidak ada komunikasi yang transparan terkait alasan PHK. Yang dalam hubungan industrial merupakan pelanggaran terhadap prinsip good fight bargaining atau perundingan dengan itikat baik. Lalu ada perspektif hukum ketenagakerjaan tentang kasus ini. Yang pertama, alasan PHK tercipta dalam UU Cipta Kerja. Buruh mempertanyakan dasar PHK. Tapi secara hukum, PHK masalah harus didasarkan pada alasan yang sah, seperti kerugian atau efisiensi. Karena produksi terpantau normal dan sering lembur, buruh menilai perusahaan melanggar semangat perlindungan kerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahan UU Cipta Kerja. Lalu ada status PKWT ke PKWTT. Muncul isu mengenai status kerja buruh yang mayoritas adalah PKWT atau kontrak. Sesuai pasal 59 UU Ketenagakerjaan, ada batasan jenis pekerjaan dan durasi untuk PKWT. Buruh menuntut peningkatan menjadi karyawan tetap atau PKWTT, namun justru dibalas dengan ancaman PHK. Lalu selanjutnya adalah tentang dampak isu hubungan industrial. Pertama, kita akan membahas tentang dampak terhadap bisnis atau terhadap perusahaan. Yang pertama, ada penurunan produktivitas. Aksi mogok kerja atau unjuk rasa secara otomatis menghentikan lini produksi dan otomatis juga menurunkan produktivitas perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada citra buruk. Konflik yang mencuat ke publik bisa merusak reputasi di mata investor dan di mata mitra bisnis. Lalu yang ketiga adalah biaya hukum dan operasional. Memerlukan biaya dan waktu yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis. Lalu apa saja dampak terhadap pekerja atau terhadap buruh? Yang pertama, ada ketidakpastian ekonomi.
Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber pendapatan utama saat pengeluaran kebutuhan pokok lainnya melonjak. Lalu yang kedua ada hilangnya hak-hak kerja. Jika status hubungan kerja tidak jelas, PKWT vs PKWTT, buruh terancam kehilangan pesangon yang layak atau jaminan sosial yang seharusnya mereka terima. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah resiko stigmatisasi. Aktivis buruh yang vokal dalam aksi seringkali menghadapi resiko masuk blacklist atau daftar hitam di kawasan industri tertentu yang akan menyulitkan mereka mencari pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah apa saja dampak terhadap masyarakat. Ada tiga juga. Yang pertama adalah efek ekonomi lokal. Jika ratusan buruh di PHK, sektor usaha mikro di sekitar pabrik seperti nasi, kontrakan, kos-kosan, hingga transportasi ojek akan kehilangan pelanggan utama mereka. Lalu yang kedua ada instabilitas sosial. Yang artinya pengangguran massal dalam waktu singkat dapat meningkatkan angka kriminalitas atau keresahan sosial di lingkungan sekitar akibat tekanan ekonomi yang tiba-tiba. Lalu yang terakhir, iklim investasi daerah. Konflik yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan dan memberikan sinyal negatif bagi calon investor baru yang ingin masuk ke Kabupaten Sukabumi karena dianggap memiliki stabilitas hubungan industrial yang rendah. Lalu kita akan membahas tentang strategi penyelesaian konflik dan solusinya apa saja sih. Untuk strategi penyelesaian konflik, kita akan membahas tiga. Yang pertama adalah media transparan. Manajemen perlu membuka data keuangan atau beban produksi kepada perwakilan serikat buruh dengan pendampingan di Snackers. Lalu yang kedua adalah opsi cuti bergilir. Perusahaan dapat menawarkan program pengunduran diri sukarela dengan kompensasi yang lebih menarik atau sistem cuti bergilir atau work sharing. Lalu yang terakhir adalah penundaan PHK hingga pasca hari raya. Mengingat sensitivitas waktunya adalah menjelang Ramadan, penundaan PHK dapat menjadi cooling down period yang memberikan ruang bagi buruh untuk bersiap menghadapi PHK. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi solusi untuk hubungan industrial yang harmonis. Yang pertama adalah penguatan lembaga kerjasama LKS bipartit. LKS bipartit tidak boleh menjadi hanya formalitas. Forum ini harus menjadi wadah komunikasi rutin, misalnya sebulan sekali, untuk membahas isu kecil sebelum menjadi besar. Lalu yang kedua ada pembuatan perjanjian kerjasama PKB yang berkualitas. Perusahaan harus beralih dari sekedar peraturan perusahaan yang searah menuju perjanjian kerjasama yang dirundingkan eh, secara bersama dengan serikat buruh. PKB yang jelas mengenai aturan PHK, mutasi, bonus akan meminimalisir ruang perdebatan hukum di masa depan. Lalu, yang terakhir adalah transformasi budaya organisasi. Melakukan pelatihan ketenagakerjaan bagi supervisor seringkali konflik dipicu oleh perlakuan kasar atasan di lapangan. Jadi, sangat diperlukan pelatihan ketenagakerjaan bagi supervisor. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.